Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Al-Muttaqin Kota Malang rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmu sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim, yang disusun oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan Al-Babus Tsalitsu, bab yang ketiga, fi Adabil Muta'allimi, berkaitan tentang adab, kesopanan, etika yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Wa fihi thalathatu fusulin, di dalam bab ini ada 3 fasal. Al-faslul awwalu, fasal yang pertama, fi adabihi fi nafsihi, terkait adab-adabnya penuntut ilmu yang harus ada pada diri orang itu. Jadi seorang pelajar atau seorang yang menuntut ilmu, yang belajar agama Islam maupun belajar ilmu-ilmu yang lain, maka harus dia berhiaskan dengan adab-adab ini, etika-etika ini. Wa huwa asyratu anwa'in, ada 10 macam adab, etika dan kesopanan. Al-awwalu sudah kita bahas yang pertama, sekarang yang kedua. Ats-tsani, yang kedua adalah berkaitan tentang husnun niyati, baiknya niat, fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Jadi seorang yang menuntut ilmu itu harus memiliki niat yang bagus, niat yang baik. Apa niat yang baik yang harus dimiliki oleh seorang yang mencari ilmu? Bi an yaqsida bihi, dengan jalan dia meniatkan mencari ilmunya itu wajah Allah Ta'ala, mencari wajah Allah Ta'ala, dari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ikhlas mencari ilmu, ini kita berikan beberapa pengandaian. Seandainya misalnya ustadznya yang dijadwalkan tidak datang, tidak akan tidak mengeluh. Dia sudah mendapatkan pahala. Kedatangan di majelis ilmu walaupun pengajiannya mungkin dibatalkan, dia tidak akan mengeluh. Kenapa? Karena dia mencari ilmunya bukan karena ustadz, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ustadznya terlambat pun tidak akan mengeluh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi saya salah jalan, balik lagi. Jadi saya habis makan lupa
bincang-bincang dengan takmir Masjid Al-Mu'minun, ternyata jamnya sudah jam 7. Baik. Seorang yang ikhlas dalam mencari ilmu, dia duduknya, bahkan dia sebelum berangkatnya sudah menata niatnya bahwa dia akan hadir di majelis ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti bisa dirasakan ya, seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas itu dia akan istiqomah untuk mencari ilmu. Istiqomah terus. Sekalipun di sana ada rintangan, ada halangan, ada hambatan, ada godaan di dalam istiqomah mencari ilmu. Misal para jamaah yang sudah berkeluarga, istri dan putranya minta keluar makan di luar. Kalau seorang yang betul-betul ikhlas mencari ilmu, dia akan sampaikan kepada keluarganya, insya Allah setelah ayahmu selesai kajian kita langsung keluar, tunggu aja sebentar, mandi-mandi dulu. Ini namanya ikhlas mencari ilmu. Jadi dia berupaya untuk mendahulukan ilmu dibandingkan yang lainnya. Kemudian kalau dia ikhlas mencari ilmu, itu ada tanda-tandanya. Dia akan terus istiqomah. Apapun halangan yang ada di hadapannya, dia berupaya untuk tetap menjalaninya sekalipun berat. Dan itu dibutuhkan perjuangan dan belajar. Ikhlas itu butuh belajar. Benar para jemaah? Saya pengalaman mengajar atau berdakwah sudah lama. Tapi jamaahnya gonta ganti. Ini ada apa ini? Yang mana jamaahnya sudah senior, sudah gantung sepatu. Sudah tidak hadir lagi di majelis ilmu. Tidak boleh, tetap hadir. Jadi tetap hadir. Harus cari ilmu itu terus istiqomah. Kapan kita berhenti mencari ilmu? Jika sudah ada pengumuman kematian kita. Itulah kita berhenti mencari ilmu. Kalau kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita berhenti mencari ilmu. Dan alhamdulillah ya, kalau kita berupaya untuk belajar ikhlas, insya Allah bisa. Saya berikan contoh. Ketika saya dimudahkan oleh Allah untuk belajar di negerinya para ulama di kerajaan Saudi Arabia, di sana ulama-ulama sepuh masih duduk bersimpuh mencari ilmu di depan ulama yang lain, syekh yang lain. Saya beri contoh. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman Ar-Rajihi, salah seorang guru kami dari kota Riyadh, Saudi Arabia, guru besar di sebuah universitas di Saudi Arabia. Beliau ini kitab tulisannya sangat banyak, dan beliau adalah murid tilmid dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Baz rahimahullah ta'ala, murid seniornya Syekh bin Baz. Bahkan suatu hari beliau itu disuruh mengajar oleh Syekh bin Baz, karena beliau sudah lebih dari 20 tahun berguru kepada Syekh bin Baz. 20 tahun para jemaah berguru dengan gurunya. Maka Syekh bin Baz mengatakan supaya Syekh Ar-Rajihi ini segera membuka kajian dan mulai mengajar. Beliau tidak mau karena gurunya masih hidup, yaitu Syekh bin Baz masih hidup. Maka kemudian setelah Syekh bin Baz ini meninggal dunia, beliau mulai mengajar, menulis kitab sampai menjadi dosen di Riyadh. Beliau ini walaupun di usia sepuh, kalau beliau mendapati ada majelis ilmu, beliau duduk di majelis itu. Dan ini direkam atau disaksikan oleh banyak murid-murid di seluruh dunia. Bagaimana seorang syekh besar, ulama besar yang usianya di atas 90 duduk di syekh yang usianya baru 50-an tahun, yang kitabnya ini tebal-tebal, tulisannya panjang-panjang, tapi beliau mau duduk di depan ulama-ulama yang lainnya. Maka ini yang seharusnya ada dalam diri seorang muslim, memperbaiki niatnya dalam mencari ilmu. Dia harus memiliki niat yang baik dalam mencari ilmu, dengan dia mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, wal amali bihi, dan dia niatkan untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Yang kedua, niat mencari ilmunya agar dia bisa beramal berdasarkan ilmunya. Yang ketiga, wa ihya asy-syari'ah, dan dalam rangka menghidupkan ajaran Islam. Jadi mencari ilmu itu untuk menghidupkan ajaran Islam. Sebab jika generasi yang sekarang ini mereka lemah di dalam mencari ilmu, dikhawatirkan banyak ajaran Islam yang
mulai tidak diketahui oleh kaum muslimin, sebab mayoritas generasi ini lemah dalam mencari ilmu. Yang keempat, wa tanwiru qalbihi, dalam rangka diniatkan untuk menyinari hatinya, menerangi hatinya. Wa tahliyata batinihi, dan dalam rangka untuk membersihkan batinnya. Jadi dia berupaya untuk menerangi hatinya dan untuk membersihkan batinnya, karena batin kita ini sering rusuh, sering kotor. Maka perlu kita bersihkan, kita tahliyah dengan kita selalu mencari ilmu. Ini yang keberapa niatnya? Yang keempat. Yang kelima, wal qurba minallahi ta'ala, dalam rangka untuk mendekat kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan kedekatan dengan Allah Ta'ala yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Jadi mencari ilmu itu agar kita bisa kedudukannya kita nanti dekat dengan Allah pada hari kiamat, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, di antara niat mencari ilmu, wa ta'arrudha lima a'adda li ahlihi, dan dalam rangka mengambil, ta'arrud ini mengambil, lima a'adda, mengambil apa saja yang telah Allah sediakan atau persiapkan, li ahlihi, bagi orang yang mendapatkan atau memiliki ilmu, bagi ahli ilmu. Jadi Allah itu menjanjikan banyak hal untuk orang-orang yang berilmu, para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau mencari ilmu. Di antara keutamaan ilmu apa? Ilmu itu jalan menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan", barang siapa menempuh satu jalan, berjalan di satu jalan, meniti satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang di jalan itu dia mencari ilmu. Di jalan itu dia mencari ilmu, dan ilmu yang dimaksud di sini kata para ulama, al ilmu syar'i, ilmu agama. Ilmu agama Islam warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di jalan itu dia mencari ilmu, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuknya jalannya menuju surga. Maka dia mengambil apa yang Allah sediakan, Allah persiapkan bagi ahli ilmu. Apa yang diambil? Min ridwanihi, berupa keridhaan Allah, wa azimi fadlihi, dan agungnya, besarnya keutamaan ahli ilmu dan ilmu. Dia berupaya untuk mengambil keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang diberi ilmu. Di antaranya apa? Keutamaan orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis yang lainnya, la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi. Orang yang berilmu itu dimintakan ampunan untuknya oleh siapa saja makhluk yang ada di langit dan di bumi. Hatal hitanu fil ma, hingga ikan-ikan besar yang ada di air, semuanya memohonkan ampunan bagi orang-orang yang memiliki ilmu, ahlul ilmi. Maka kita berupaya menuju ke arah sana, para jemaah, agar kita termasuk orang-orang yang diberi ilmu. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan, ini niat-niat yang bagus ini. Ini semuanya yang disebutkan oleh Syekh, oleh Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullah taala, niat-niat yang bagus. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan, di antaranya adalah li raf'il jahli, untuk menghilangkan atau mengangkat kebodohan, an nafsihi, dari orang yang mencari ilmu itu, wa an ghairihi, dan dari orang yang selainnya, untuk mengangkat kebodohan dari orang yang mencari ilmu itu dan dari selainnya. Jadi orang mencari ilmu itu niatkan untuk mengangkat kebodohan, untuk menghilangkan segala kebodohan dari diri kita, kemudian juga dari diri orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Istri kita kalau panjenengan suami, kalau yang datang ngaji adalah istrinya, kemudian bapak atau ibu jika dia datang di kajian-kajian, supaya dia dijauhkan dari kebodohan dan juga dijauhkan keluarganya dari kebodohan apabila dia menuntut ilmu. Ini lain loh, keluarga-keluarga yang
Di rumah itu ada yang mencari ilmu lain, berbeda dengan satu rumah tidak ada satupun yang mau mencari ilmu. Itu beda itu keluarganya. Keluarga-keluarga yang anggota keluarganya ada yang mau mencari ilmu itu, di situ ada keberkahan ilmu. Ada keberkahan ilmu, betul. Seandainya seorang istri marah-marah, suaminya rajin mencari ilmu, suaminya bisa ngerem ini. Kalau suaminya suka marah, di situ ada istri yang rajin mencari ilmu, bisa ngerem itu. Kalau seandainya anak-anaknya tidak taat kepada Allah, tidak ada yang berbakti kepada Allah, tidak ada yang taat kepada Rasulullah, tapi ayah dan ibunya mencari ilmu, itu nanti mempengaruhi anak itu di kemudian hari. Berbeda dengan keluarga-keluarga yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Syekh Utsaimin menambahkan apa tadi? Li raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Untuk mengangkat, menghilangkan kebodohan dari diri dia yang mencari ilmu itu dan dari orang yang ada di sekitarnya, orang lain, supaya tidak bodoh. Sebab bodoh itu penyakit, ya. Bodoh itu apa? Penyakit. Dan kebodohan itu tidak boleh dipelihara. Harus kita jauhkan diri kita dari sifat bodoh. Karena manusia asalnya dilahirkan dalam keadaan tidak tahu ilmu, kemudian ketika dia mau mencari ilmu, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berilmu bisa diperhatikan ya para jamaah ya, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para ikhwan dan akhwat, bisa kita perhatikan. Orang yang berilmu itu dimudahkan urusan dunianya. Walaupun ilmu dunia lah. Walaupun itu ilmu dunia. Antum kalau punya ilmu misalnya nggak usah jauh-jauh. Ilmu tentang IT misalnya, pintar mengoperasikan komputer, pintar mengolah data, pintar misalnya mengolah ini rekaman-rekaman, dicari. Pesantren-pesantren semuanya mencari. Untuk iklan mereka ya, untuk tenaga admin mereka. Jadi jangan diremehkan ilmu, walaupun ilmu dunia, terlebih ilmu akhirat. Terlebih ilmu akhirat. Dicari orang-orang yang berilmu itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Utsaimin juga menambahkan linaili jannatihi, untuk mendapatkan surganya Allah. Jadi niatkan mencari ilmu agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa thawabihi, dan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dan yang terakhir yang paling penting adalah agar kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Niatkan li ru'yatillahi ta'ala yaumal qiyamah, agar bisa berjumpa dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi mencari ilmu tujuannya supaya kita bisa berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena penduduk surga ketika masuk surga mereka merasakan bahwa tidak ada manusia yang mendapatkan kenikmatan lebih nikmat dibandingkan dirinya, sekalipun tingkatan surganya terbawah. Jadi penduduk surga itu nanti kelak sekalipun berada di surga yang paling bawah, disebutkan dalam hadis, merasa dia yang paling nikmat dan tidak ada satupun saudaranya yang mendapatkan kenikmatan senikmat dirinya. Tapi begitu diberi kesempatan berjumpa dengan Allah dan melihat wajahnya Allah, dan dalil-dalilnya Al-Quran dan Sunnah banyak, dan ulama Ahlussunnah ijma' bahwa nanti ahlul jannah itu akan melihat Allah satu atau dua kali. Sebagian ulama berpendapat satu kali ketika sudah masuk surga, sebagian ulama berpendapat dua kali sebelum masuk surga dan setelah masuk surga. Diberi kesempatan untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala mereka berjumpa dengan Allah dan memandang kepada wajahnya Allah, sebagaimana mereka memandang kepada bulan ketika bulan itu sedang purnama, sedang bulat-bulatnya, dan mereka tidak berdesak-desakan dalam memandangnya, ketika itu mereka melupakan seluruh kenikmatan surga. Ternyata kenikmatan surga di bawah kenikmatan berjumpa dan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan ahlul jannah yang diberi kesempatan oleh Allah taala untuk melihat, bertemu dan memandangi wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Sufyan, berkata Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau berkata, seorang ahlul hadis, beliau mengatakan, ma'alajtu, aku tidak pernah mengobati syai'an, sesuatu, asyadda alayya, lebih berat aku rasakan, yang lebih berat atasku, min niyati, dibandingkan niatku.
Tidak ada perkara yang paling berat dirasakan oleh Sufyan Ats-Tsauri ketika ada masalah dalam dirinya kecuali mengobati masalah niatnya, memperbaiki niatnya. Sehingga memperbaiki niat itu penting. Dan ini perkara yang berat sampai Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama ahlul hadis, merasakan yang paling berat pada diri beliau adalah memperbaiki niat beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Al-Imam Ibnu Jama'ah berkata, wala yaqsidu bihi, dan tidaklah seorang penuntut ilmu itu meniatkan bihi, di dalam dia mencari ilmu, al-aghrada, tujuan-tujuan ad-dunyawiyata, duniawi. Jadi jangan sampai kita menuntut ilmu tujuannya agar bisa meraih atau mendapatkan secuil dari harta dunia atau kenikmatan dunia. Seperti beliau memberi contoh, min tahsilir riyasati, seperti untuk mendapatkan ar-riyasah, kedudukan, mendapatkan kepemimpinan. Ini nanti terlihat ya, seorang yang mencari ilmu niat awalnya adalah supaya bisa menjadi pemimpin, ditokohkan. Itu biasanya kalau sudah menjadi tokoh berhenti dia mencari ilmu. Dia tidak mau lagi mencari ilmu. Bahkan dia tidak mau mengkaji atau mengulang kembali pelajaran yang pernah dia pelajari. Bahkan sebagiannya meninggalkan majelis ilmu, tidak mau mengajar. Ini yang paling parahnya. Sampai tidak mau mengajar kalau sudah menjadi tokoh. Maka jangan seperti itu dalam mencari ilmu. Wal jahi, atau tujuan-tujuan duniawi yang lain seperti al-jah. Jah itu jabatan. Jangan mencari ilmu untuk meraih jabatan. Kalau ini yang dilakukan, nanti dia akan mengejar jabatan itu, walaupun harus dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Jadi misalnya antum belajar, misalnya mohon maaf ini, antum belajar ilmu tentang pemerintahan, mengejar supaya nanti kalau lulus dari apa sekarang namanya sekolahnya itu, ilmu pemerintahan, pemerintah itu STPDN ya, supaya nanti jadi camat. Jangan. Walaupun tidak jadi camat, amalkan ilmunya, bekerjalah dengan ikhlas, ya. Kemudian bekerjalah di situ sebagaimana ilmu yang dipelajari, atur negara dengan baik, pahalanya besar, ya. Kemudian bantulah masyarakat untuk menyelesaikan problem-problem mereka, problem kehidupan mereka di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pahalanya besar. Dan jangan mencari jabatan. Apabila yang dicari jabatan, nanti akan suap sana suap sini, akan sikut sana sikut sini. Tapi kalau dia mencari ridha Allah, tidak demikian. Walaupun tidak menjabat, tidak mengapa. Tujuannya dia mencari ilmu bukan untuk menjabat. Ini penting. Tapi kalau diberi jabatan oleh Allah, ditakdirkan mendapatkan jabatan, harus amanah di dalam mengemban jabatan. Baik, tidak sombong. Dulu sebelum jadi camat tawadhu, sekarang pun jadi camat tetap tawadhu. Harus demikian. Ini kalau dia ikhlas dalam mencari ilmu. Wal mali, dan jangan mencari ilmu untuk tujuan supaya dia mudah cari harta, tidak. Bedakan dengan begini, orang yang belajar ilmu dimudahkan rezekinya dengan orang belajar ilmu ingin dapat harta, itu beda. Bedakan itu antara keduanya. Kalau yang pertama, dia niatnya ikhlas karena Allah, kemudian Allah memudahkan rezekinya dia. Kalau yang kedua, dia ingin dapat harta, akhirnya jika tidak dapat dia berupaya bagaimana caranya bisa dapat harta. Itu bedanya di situ. Makanya orang-orang yang betul-betul mencari ilmunya karena Allah, dia tidak akan menyalahgunakan ilmunya. Betul-betul dia akan gunakan ilmunya sebagaimana mestinya. Kemudian yang keempat, ini termasuk tujuan-tujuan duniawi. Wa mubahatil aqrani, dan untuk berbangga kepada teman-teman sejawat. Aqran itu teman-teman seangkatan atau sejawat. Jangan untuk membanggakan loh mencari ilmu. Kamu hanya SMA, saya sudah S1 misalnya ya. Atau dia sudah S2, temannya masih S1, direndahkan. Jangan. Kan terkadang ada orang-orang demikian itu. Sebelum dia lulus S1 dia belum timbul kesombongannya. Begitu sudah S1 ketemu temannya masih SMP, tidak lulus
SMA hanya sampai sekolahnya atau SMA, dia rendahkan, tidak boleh. Mencari ilmu bukan untuk berbangga di depan teman-teman sejawatnya, bukan itu. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima, wa ta'dhimin nasi lahu, dan bukan untuk mengharapkan pengagungan manusia kepadanya. Ta'dhimin nas, pengagungan manusia lahu kepadanya, supaya dimuliakan, tidak. Jadi ahlul ilmi tidak mencari pengagungan manusia sama sekali, tidak. Apalagi belajar ilmu agama, jangan sampai mencari pengagungan manusia. Seandainya misalnya ya, ada di antara ikhwan-ikhwan ini belajar agama sampai sarjana atau sampai sekolahnya sampai Ma'had Ali, kemudian menjadi seorang guru, dai, ustadz, kiai, kemudian suatu hari di pengajian tidak dimuliakan oleh jamaahnya, ya tidak usah marah, karena dia tidak mencari pengagungan manusia. Tidak mencari pengagungan manusia, dia mencari ridhonya Allah. Yang keenam, wa tasdirihi fil majalisi, dan termasuk tujuan-tujuan duniawi adalah munculnya dia fil majalisi, di majlis-majlis, wa nahwi dzalika, dan yang semacam itu. Tujuannya supaya dia bisa tampak di majlis-majlis. Jadi ambisinya supaya dia ini orang yang terlihat di majelis-majelis, kelihatan berilmu, pintar, dan seterusnya. Contohlah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, dan Abdullah bin Umar ketika itu masih remaja, ada di tengah-tengah mereka sahabat-sahabat yang sepuh-sepuh. Rasul bertanya, ada sebuah pohon, semuanya dari akar sampai daunnya, sampai ujung daunnya bermanfaat. Pohon apakah itu? Sahabat ada yang menjawab pohon ini, pohon itu. Yang jawabannya tepat hanya Ibnu Umar, tapi beliau tidak berani menjawab karena ada sahabat-sahabat yang lebih sepuh. Beliau mengatakan kepada ayahnya, saya tahu jawabannya, tapi saya tidak berani menjawab karena ada sahabat-sahabat yang lain yang lebih tua yang tidak menjawab, atau menjawab tapi jawabannya kurang tepat. Pohonnya adalah pohon kurma, nakhlah. Pohon kurma itu dari ujung atas sampai bawah itu bermanfaat semuanya. Mau tahu? Ujung atas sampai bawah bermanfaat. Batangnya itu dia sekuat batang pohon kelapa, bahkan lebih kuat. Kalau pohon kelapa itu daunnya itu namanya apa? Kalau bahasa Jawa belarak. Mulai dari apa? Ini ujungnya sampai ujung atas. Itu bisa jatuh kan pohon kelapa? Belaraknya itu bisa jatuh. Kalau sudah tua dia akan jatuh. Kalau pohon kurma itu daunnya tidak bisa jatuh kecuali dipangkas. Hampir sama dengan ini, hampir sama dengan pohon apa itu yang dibuat minyak itu? Pohon kelapa sawit. Jadi harus dipangkas. Nanti kalau sudah tua pangkas lagi supaya bisa untuk naik manjat. Kalau dia dipangkas dia terus begini, tidak jatuh dia. Kuat, semua bermanfaat. Semua yang ada pada pohon kurma bermanfaat, mulai dari kurmanya, bahkan biji kurmanya pun bermanfaat. Untuk apa bercoba? Saya belum pernah bercerita di sini. Untuk apa bijinya pohon kurma? Mas Yuljan, untuk apa? Untuk makanan kurma, apa namanya? Untuk makanan unta. Bijinya kurma itu. Jadi bijinya kurma itu dibuat camilannya unta, kletuk-kletuk. Giginya unta itu kuat. Kalau kita ngeleduk biji kurma ya gigi kita yang rompal ya. Jadi untuk makanan unta. Dan untuk kopi itu digiling dibuat kopi oleh orang Arab. Bisa semuanya dimanfaatkan, tidak ada yang dibuang sama sekali. Tapi Abdullah bin Umar tidak mau menjawab. Beliau tawadhu. Beliau tidak ingin tasdir, menampakkan dirinya di depan orang banyak. Bahkan beliau tawadhu, tidak ingin diketahui bahwa beliau ini seorang yang berilmu. Orang sekarang baru daftar perguruan tinggi sudah diceritakan kemana-mana, belum lulus itu. Tapi ulama-ulama banyak yang menyimpan jati dirinya, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Banyak tidak tahu beliau itu punya gelar MA. Syekh Mukbil gelarnya MA-nya ada 2. Bahkan beliau hampir doktor seandainya tidak dipulangkan dari Saudi Arabia. Tapi beliau tidak mau ditulis di belakang namanya ada gelar. Dan banyak tidak tahu, bahkan murid-muridnya banyak tidak tahu.
Dan saya bertahun-tahun belajar dengan seorang syekh, muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, persis gurunya. Tidak mau disebut gelarnya. Dr. Su'ud bin Mutlaq Al-Wada'ani. Saya tidak tahu kalau beliau doktor kecuali ketika ada ulama dari Mesir duduk di majelisnya beliau bersama saya. Biasanya saya tukang bacanya Syekh. Saya baca, beliau Syekh menjelaskan begitu. Bertahun-tahun, ini guru saya di Saudi Arabia. Saya tidak tahu kalau beliau seorang doktor lulusan S3. Ketika ada syekh dari Mesir di situ, beliau doktor bahasa Arab mengajar di kampus, beliau mengatakan ya doktur. Loh, saya kaget. Memanggil guru kita ya doktur, masya Allah. Dan tidak akan dipanggil ya doktur kecuali beliau doktor. Beliau diam saja, tidak pernah menyebutkan saya doktor, saya S3, saya ini, masya Allah. Ini yang sering kita lupa, kepleset kita menceritakan ini, dan itu tujuannya bukan untuk motivasi, tapi tujuannya untuk membanggakan diri. Kalau tujuannya memotivasi muridnya boleh, ini kata Syekh Utsaimin. Tapi kalau tujuannya untuk membanggakan diri supaya dipuji, tidak boleh. Tidak boleh ini. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana? Kalau seorang guru misalnya, dia cerita tentang pendidikannya kepada santrinya supaya santrinya mencontoh dia sekolahnya tinggi, boleh. Tapi kalau cerita kepada orang yang sudah 70 tahun ke atas, ini nggak mungkin bisa niru ya. Misalnya saya dulu sekolah gini. Kalau tujuannya bukan untuk motivasi, tidak boleh. Kalau untuk bangga, tidak boleh. Karena itu namanya tasdir. Tasdir itu menampakkan dirinya supaya dia dipuji oleh orang. Tidak diperkenankan dalam Islam. Kemudian fayastabdilul adna, maka orang tersebut, penuntut ilmu tersebut, mengganti al adna, sesuatu yang paling rendah, billadzi huwa khair, dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu memperbaiki niatnya. Qala Abu Yusuf rahimahullah, berkata Imam Abu Yusuf rahimahullah, aridu bi ilmikumullah, niatkan, aridu, niatkan, bi ilmikum, terhadap ilmu kalian, Allah, hanya niat karena Allah. Fa inni, karena sungguhnya aku, lam ajlis majlisan, aku tidaklah duduk di satu majlis qattu sama sekali. Anwi fihi, aku berniat di dalam majlis itu, an atawadhu'a, untuk tawadhu, illa, melainkan, lam akum, tidaklah aku berdiri, hatta a'luwahum, kecuali aku berhasil mengungguli mereka, murid-murid yang duduk di majelis itu. Jadi Abu Yusuf rahimahullah ta'ala, nama beliau Ya'qub bin Ibrahim, Abu Yusuf Al-Qadhi ini, dan beliau adalah sahabatnya sahibu Abi Hanifah, sahabatnya Abu Hanifah. Abu Yusuf terkenal ini, Al-Imam Abu Yusuf, murid Abu Hanifah yang terkenal ini. Jadi Abu Yusuf ini, Ya'qub bin Ibrahim, beliau ini bercerita, ketika itu beliau tidaklah duduk di satu majelis sama sekali. Kemudian dia berniat di majelis itu untuk bertawadhu. Tawadhu itu rendah hati di hadapan manusia, rendah diri di hadapan Allah. Melainkan sebelum beliau berdiri di majelis itu, dia sudah mengungguli teman-temannya dalam keilmuan. Namun sebaliknya, walam ajlis majlisan, dan tidaklah aku duduk di satu majelis qattu sama sekali. Anwi fihi, aku niatkan di majelis itu, an a'luwahum, untuk aku bisa mengungguli, mengalahkan mereka teman-temanku, illa, kecuali, lam akum, belum aku berdiri, hatta uftadah, hingga aku disingkap, dibuka rahasia-rahasia keburukanku oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau niat kita tawadhu di majelis ilmu, Allah angkat kita. Misalnya begini, kita beri contoh ya. Jadi penuntut ilmu datang ke majelis itu niatnya tawadhu, betul-betul tawadhu dia. Ketika gurunya bertanya, semua tidak ada yang menjawab, dia bisa jawab, diangkat oleh Allah, diunggulkan dia atas teman-temannya. Tapi kalau niatnya dia di situ ingin unggul dari teman-temannya, saya akan kalahkan teman saya yang biasa jawab itu, tidaklah demikian kecuali Allah akan tampakkan apa? Allah akan singkap aib-aib dan keburukan dia di majelis itu. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Allah yang mampu. Dan ini dialami sendiri oleh Abu Yusuf. Makanya beliau mengatakan aridu bi ilmikumullah, niatkan oleh kalian, ilmu kalian itu kalian cari karena Allah. Niatkan demikian.
Kalau tidak, kita yang mendapatkan apa? Hasil buruknya. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, Allah akan angkat derajat kita tanpa kita merasa lebih dibandingkan teman-teman kita. Kemudian beliau mengatakan, ini kalimat-kalimat yang bawahnya ini penting ini. Wal ilmu ibadatun, ilmu itu adalah ibadah minal ibadat, dari ibadah-ibadah yang ada. Ilmu itu ibadah dari berbagai macam ibadah. Salah satu ibadah itu adalah kita mencari ilmu, itu ibadah. Jadi jangan dikira bahwa ibadah itu adalah as-shalawatul khamsu, sholat 5 waktu. Sebab ada, mohon maaf. Kadang-kadang kan saya ngisi di majelis itu pada subuh ya, atau pada, seringnya pada subuh, pada duhur, pada asar ada, pada maghrib ada, pada isya jarang sekarang. Kalau dulu banyak pada isya juga. Itu ada beberapa orang, itu pernah saya tanya, setelah sholat itu tidak ada kegiatan di rumah, tapi setiap kali saya ngaji dia keluar, dia tidak mau ikut ngaji. Ini termasuk dia menyia-nyiakan ibadah, karena mencari ilmu itu juga ibadah. Jadi bukan hanya sholat tadi ibadah, bahkan mencari ilmu ini ibadah yang lebih mulia dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Antum tengok ucapan-ucapan, antum lihat ucapan-ucapan para ulama terkait dengan ilmu. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu harus dilakukan sebelum al-qaul, berbicara, wal amal, dan beramal. Jadi sebelum seorang mengajar, berbicara, berfatwa, memberikan nasihat kepada orang lain, harus berilmu, dan sebelum dia beramal harus berilmu. Kemudian Imam Al-Bukhari menukil firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Surat apa itu? Surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam, ketahuilah. Dan Syekh bin Baz mengatakan kata-kata fa'lam maknanya bukan hanya ketahui, tapi ta'allam, pelajarilah. Jadi mana fa'lam, jadilah kamu tahu, berarti kan suruh belajar ya. Ketahuilah itu maksudnya jadilah kamu orang yang tahu annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Dan dari sini pula ulama, rata-rata ulama sunnah mengatakan ilmu yang pertama kali harus diketahui dan dipelajari adalah ilmu tentang syahadat, berarti ilmu tauhid dan akidah. Tapi sayangnya kajian-kajian tauhid dan akidah tidak diminati. Kajian yang paling banyak minatnya adalah tematik, temanya kalau nggak cinta ya tentang keharmonisan rumah tangga, itu laris. Tapi kalau kajian tauhid yang datang sedikit, kajian akidah yang datang apa? Sedikit. Padahal fa'lam yang disuruh mempelajari mana dulu? Annahu la ilaha illallah. Baru kemudian Allah mengatakan wastaghfir li dzambik. Setelah itu mintalah ampunan kepada Allah atas dosamu. Jadi ilmu dulu baru amal. Minta ampunan itu amal. Memahami la ilaha illallah itu belajar. Jadi kita harus belajar sebelum beramal. Dan di sini Al-Imam Ibnu Jama'ah berkata, al-ilmu ibadatun. Ilmu itu adalah ibadah. Minal ibadati, dari ibadah-ibadah yang ada, baik yang mengajar maupun yang belajar, sama-sama sedang beribadah. Wa qurbatun, dan ilmu itu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Minal qurabi, dari berbagai macam bentuk-bentuk pendekatan diri kepada Allah. Fa in khalusat fihi niyatu, jika murni, khalusat itu murni, jika ikhlas, ikhlas itu murni. Jika murni fihi, di dalam ilmunya, an-niyatu, niatnya, kubila, ilmunya diterima. Jadi kalau kita mencari ilmu niatnya ikhlas, ilmunya diterima. Wazaka, dan ilmunya akan berkembang. Wanamat, dan tumbuh. Barokatuhu, keberkahannya. Jadi kalau ilmunya itu dicari dengan ikhlas, itu diterima, berkembang dan tumbuh keberkahannya. Saya mau tanya pada jamaah, jumlah santri dengan jumlah kiai banyak mana? Atau jumlah ustadz itu banyak mana? Banyak santrinya kan? Saya tanya begini, pertanyaan saya begini, kalau ada pesantren santrinya 1000, kemudian setiap tahun meluluskan 100 orang, berarti kan calon ustadz dan kiai itu 100 sebenarnya, tapi yang jadilah hanya 2-3 saja. Kalau 100 jadi mestinya banyak, dakwah ini berkembang. Sekarang ini banyak pesantren sudah mengumumkan
open recruitment, ya, mencari guru, sampai sekarang belum dapat guru. Kemana santri-santri yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak berani mengatakan apa-apa, tapi dari perkataan Syekh ini menunjukkan keberkahan ilmunya tidak ada. Kalau seandainya berkah ilmunya, dia akan amalkan ilmunya dan ajarkan ilmunya. Antum tidak apa-apa ya setelah belajar agama ini jadi apa misalnya? Tajir, bisnismen, baik, pedagang, silakan. Muwadhaf, pegawai. Tapi ilmu antum yang sudah antum pelajari, amalkan. Amalkan dan apa? Ajarkan. Karena mengajarkan ilmu itu adalah zakatnya ilmu. Antum tulis, ini penting ini. Tapi siapa yang mengatakan saya lupa. Jadi zakatul ilmi, zakatnya ilmu adalah isaluhu, menyampaikannya. Zakatul ilmi, zakatnya ilmu adalah isaluhu, menyampaikannya. Misal begini ya, yang belum pernah mencoba ini ikhwan-ikhwan yang sudah menikah, bapak-bapak yang sudah menikah, yang istrinya pada saat pagi hari ini tidak ikut ngaji, sampaikan nanti di rumah. Misalnya, Bu, kalau manggilnya Bu atau Dek, saya tadi ngaji tentang ilmu, intinya ini, perbaiki niat misalnya. Sudah, tidak usah pakai dalil. Panjenengan tidak diwajibkan untuk berdalil. Kalau bukan penuntut ilmu itu kan nggak hafal dalil ya. Sudah, sampaikan saja. Tadi disampaikan tentang husnun niyah, untuk memperbagus niatnya. Niatnya diperbaiki sebaik-baiknya fi thalabil ilmi, dalam mencari ilmu. Walaupun tidak hafal dalilnya, sampaikan. Maka dari itu kalau antum membaca, panjenengan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, sampai budak wanita yang pekerjaan hariannya mengembalakan kambing majikannya di sekitar Bukit Uhud dan Jawaniyah tahu akidah yang benar loh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama, hadisnya Muawiyah ibn Hakam as-Sulami, diriwayatkan Imam Muslim. Hadisnya Umar ibn Hakam as-Sulami, diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta'nya. Hadisnya juga Umar ibn Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i dalam risalahnya. Ada seorang budak wanita ditugasi oleh Muawiyah atau Umar untuk menggembalakan kambing-kambingnya di sekitar Bukit Uhud dan Jawaniyah. Suatu ketika Muawiyah atau Umar ini datang menemui budak ini, ingin melihat kambing-kambingnya. Ternyata beliau mendapati ada seekor kambingnya dibawa lari serigala. Beliau marah, ditempelenglah budak wanita itu. Setelah menempeleng budak itu, beliau merasa bersalah. Akhirnya bertobat. Sebagai bentuk wujud tobatnya, beliau ingin membebaskan budak ini. Datanglah beliau menemui Rasulullah SAW. Setelah menemui Rasulullah, menceritakan perihalnya beliau yang telah menempeleng budak itu, padahal belum tentu salahnya dia kan. Namanya wanita menggembalakan kambing banyak, serigala mengendap-endap, kemudian mengambil salah seekor dari kambingnya. Bisa jadi bukan salahnya dia, bisa jadi memang serigalanya sudah mengendap-endap. Maka kemudian oleh Nabi disuruh membawa budaknya menemui Nabi SAW. I'tini biha, bawa dia kemari. Akhirnya dibawalah oleh Muawiyah atau Umar menghadap Nabi SAW. Begitu sampai di hadapan Nabi, ditanya oleh Nabi SAW. Nabi bertanya, qal, aina Allah, di manakah Allah? Qalat, budak itu menjawab, fis sama, Allah di langit. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, man ana, siapa aku? Kata Rasulullah. Budak itu menjawab, qalat anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Saya tanya, budak yang tidak langsung belajar dengan Nabi, dari mana dia tahu? Dari majikannya. Dari dahulu para sahabat itu menyebarkan ilmu kepada siapapun, keluarganya, istrinya, anaknya, budaknya. Kalau kita ya karyawan kita, bawahan kita. Begitu di zaman para sahabat. Sekarang ini banyak orang berilmu segan menyampaikan ilmu, ya tidak? Jarang loh orang berilmu kemudian ketemu temannya ngajak sholat, ngajak apa, ngajak ngaji, ngajak menghafalkan surat-surat pendek. Jarang ahli ilmu begitu di zaman ini. Tapi di zaman para sahabat punya sifat yang demikian. Karena mereka tahu ilmu itu jika diberkahi oleh Allah, seperti itu tanda-tandanya. Wa in qusida bihi, jika diniatkan mencari ilmu itu ghairu wajhillahi ta'ala, bukan mencari wajahnya Allah Ta'ala, habato, maka ilmu itu akan hilang. Habato itu maknanya zahaba,
Kalau dibaca habito maknanya fasada, rusak. Boleh dibaca dua-duanya. Di sini sengaja diharakati habato, mungkin sanadnya begitu pakai fathah. Tapi kalau dibaca habito maknanya fasada, rusak. Ilmu itu kalau niatnya bukan karena Allah, ilmunya akan rusak. Dan saya baru dapat cerita ini. Berjamaah ini. Yang cerita salah satu guru kita, Al-Ustadz Ahmad Qadhi, LCMA, lulusan Madinah. S1 dan S2-nya di Universitas Islam Madinah. Hari Rabu yang lalu beliau cerita ketika saya menemani beliau makan, sehabis beliau mengisi di pesantren kami, beliau cerita, Ustadz, saya barusan mengetes beberapa calon guru Al-Quran, dan semua guru itu mengaku sudah hafal 30 juz Al-Quran, semuanya sudah mengaku, dan sebagiannya punya ijazah bahwa sudah menyelesaikan hafalan, sudah diwisuda hafalan 30 juz. Dites sama beliau, padahal beliau tidak mengetes 30 juz loh ya, hanya beberapa surat yang mungkin dianggap sering dibaca orang di masjid-masjid. Itu ada yang hanya bisa menjawab 2 pertanyaan saja, dan semua tidak lulus tesnya beliau. Rata-rata hafalannya hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa demikian ini? Tersibukkan dengan dunia, dia melupakan ilmunya. Jadi selama belum menjadi guru itu dia tidak mau mengajar. Ya berjamaah, kalau kita tidak mengajar di buah pesantren, mengajarlah di rumah. Ajar adik kita, ajar anak kita, ajar istri kita, ajar suami kita. Ada yang begitu? Ada. Alhamdulillah ada jamaah saya itu, istrinya hafidhah, hafal Quran, dia ngajar suaminya kok. Itu bagus, jempol itu. Itu bagus. Tidak harus mengajar di madrasah. Kalau menunggu dapat panggilan di madrasah, ilmunya hilang, tidak diajarkan. Karena Al-Quran itu lebih cepat hilang dari kepala kita daripada lepasnya unta dari apa? Talinya. Cepat sekali Al-Quran itu hilang dari kepala kita. Maka harusnya mengajar, diamalkan. Setidaknya seandainya dia tidak mengajar, semalas-malasnya dia, minimal dia memurojaah, mengulang-ulang hafalannya. Inilah ilmu. Maka hendaknya kita mencari ilmu karena Allah. Sebab kalau tidak habato, ilmunya akan hilang. Wadoa, dan akan sia-sia ilmunya. Ilmunya hilang dan sia-sia. Berapa tahun yang lalu saya mengisi pengajian. Sudah lama mengikuti pengajian. Mungkin sudah 3 tahunan. Ada seorang bapak mendekati saya. Dia manggil saya Mas gitu. Mas, sudah sepuh orangnya. Bahasa Jawa. Pokoknya intinya dalam bahasa Indonesia, saya dulu juga bisa baca kitab. Saya pondokan. Sekarang saya tidak bisa lagi baca kitab. Beliau baru sadar setelah sudah sepuh. Kenapa? Beliau sibuk dengan duniawi. Memang saya tahu sibuk dengan duniawi. Untungnya di hari-hari tuanya mau hadir di pengajian. Tapi dulu katanya pondokan bisa baca kitab, sekarang tidak bisa lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ilmu itu penting untuk diamalkan dan diajarkan. Kalau tidak, ini tadi habato, hilang, wadoa, dan sia-sia. Wa khasirat safqatuhu, maka akan rugi atau merugi safqatuhu, jual belinya atau perjanjiannya dia dengan Allah. Wa rubbama tafutuhu, bahkan terkadang rubbama itu artinya terkadang, boleh jadi tafutuhu, lepas darinya, luput darinya, tilkal maqasidu, niatan-niatan tersebut, wala yanaluha, dan justru dia tidak mendapatkannya, tidak memperolehnya, fayakhibu qasduhu, maka akan gagal segala qasduhu, niatan dan keinginannya, tidak berhasil, wayadi'u, dan akan sia-sia sa'yuhu, segala usahanya. Sekarang misalnya begini, seorang 3 tahun menghafal Al-Quran, sudah hafal, bagus, kemudian 3 tahun kemudian dia lupakan Al-Quran, tidak dipelajari lagi, hilang. Maka dia seperti orang ami, seperti orang tidak tahu Al-Quran. Maka hilang sia-sia segala usahanya selama 3 tahun. Seharusnya diamalkan, minimal digunakan untuk deres sendiri, ya, tadarus di rumah, membaca Al-Quran agar terjaga. Oleh karena itu, ya, kita dapatkan ya, ini pengalaman pribadi ya, dan pengalaman para dai. Dulu
si fulan ini terbaik pertama di pesantren, si fulan ini bukan terbaik di pesantren, tapi yang ini mengajar, yang ini berbisnis tidak mengajar, ini ilmunya hilang, yang ini bertambah terus semakin alim. Dan ini banyak di masyarakat kita begitu. Dulu kawan-kawan kita yang terbaik itu belum tentu sukses kalau dia melupakan ilmunya. Maka dari itu hendaknya kita berupaya menjalankan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jamaah di sini, yaitu niatnya yang benar di dalam mencari ilmu, hendaknya niatnya yang baik, jangan sampai salah niat dalam mencari ilmu. Baik. Sekarang poin yang ketiga, adab yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, dan adab ini, etika ini harus ada pada diri dia, yaitu an yubadira syababahu, hendaknya dia bersegera memanfaatkan waktu mudanya. Syababahu itu waktu mudanya. Jadi menuntut ilmu jangan ditunda sampai tua, nanti kalau pensiun saja. Ya kalau sempat pensiun, kalau sebelum pensiun meninggal dunia bagaimana? Kan banyak ya, sebelum pensiun sudah wafat. Ya kalau sempat pensiun, jangan ditunda. Sekarang mulailah mencari ilmu dikala masih muda. Para jamaah saya tanya, sesibuk apapun orang di dunia ini, panjenengan pernah mendapatkan orang itu kerja 24 jam? Ada nggak orang kerja 24 jam non-stop tidak istirahat? Ada kan waktu istirahatnya? Misalnya kan ada orang mengatakan, Ustadz kajiannya pagi saya kerja, sampaikan ada kajian sore, di sana ada, maghrib ada, tetap tidak datang. Kalau memang tidak punya himmah aliyah, cita-cita yang tinggi untuk mencari ilmu, tetap tidak datang walaupun ada jadwal. Misalnya dia mengatakan, "Bu, masjid sini ada kajian ba'da maghrib," dia adakan, dia tetap tidak datang. Kalau tidak memiliki apa? Himmah aliyah. Tapi seorang yang memiliki himmah, dia itu punya daya tawar nantinya. Begini, dan ini ada ini, dia mengatakan kepada bosnya atau majikannya, "Saya mau kerja di sini tapi jangan halangi saya untuk mencari ilmu." Ada orang-orang begini, ada. Jadi supaya dia tetap bisa mencari ilmu, dia minta waktu dari jam kerjanya itu untuk mencari ilmu. Berani dia begitu. Kalau orang baik dan orang punya skill dibutuhkan, bosnya tidak akan melepas dia, orang penting kok ini. Tapi kalau orang pleketek apa itu namanya, orang kelewesan, itu kalau bahasa parinya kelewesan, klewes, malas, sehari masuk sehari tidak masuk, ya masuk seminggu izin seminggu, ya bosnya muli-muli rapopo, gak usah nyambut gini gak apa-apa gitu. Tapi kalau kita memiliki apa ya, kita punya apa namanya, etos kerja yang bagus, disiplin, loyal kepada institusi kita, pimpinan kita suka pada zaman, dan pasti diizinkan kalau kita demikian. Saya punya dulu sopir-sopir di Saudi Arabia, jamaah saya banyak sopirnya. Saya punya jamaah di Saudi Arabia itu 450 orang rutin kajian setiap pekan, itu sopir dan TKW rata-rata. Ada pegawai rumah sakit, ada seperti perawat-perawat, ada penjaga toko juga ada, tapi kebanyakan sopir dan TKW. Itu minta izin untuk ngaji loh, diberi izin oleh orang Saudi, padahal tidak semua orang Arab baik. Kenapa? Kalau kita punya jasa kepada seseorang, kita minta izin, pasti diizinkan. Tapi kalau kita kerjanya malas-malasan, kita minta izin, pasti tidak diizinkan. Jelas ini para jemaah? Dimanapun baiklah, jadilah orang yang baik, pegang teguh itu kejujuran, kedisiplinan, etos kerja yang sungguh-sungguh, kerjanya yang sungguh-sungguh. Fa insyaallah jika kita minta libur untuk belajar dibolehkan, dan ini banyak yang diperbolehkan demikian itu. Taib. Jadi saya punya sopir tuh cerita, ini tadi boleh, padahal jamnya tuh jam orang Saudi, namanya miswar. Miswar itu kalau kita ziarah, berkunjung ke keluarganya, itu biasanya malam Sabtu, karena liburnya mereka liburnya Jumat dan Sabtu. Malam Sabtu, jadi kan Jumat sore Jumat pagi sampai sore biasanya mereka masih di rumah, nanti Jumat sore malam mulai keluar. Itu izin untuk datang ke pengajian saya boleh, karena dia baik. Saya lihat memang sopirnya baik. Nanti kalau dia sedang ngaji, kemudian majikannya membutuhkan dia segera, dia izin saya, "Ustadz mohon maaf, saya ditelepon disuruh segera pulang," dia izin pulang. Tapi dia diizinkan, menunjukkan bahwa kalau kita mau mengatur waktu bisa.
Maka di sini Syekh atau Al-Imam Ibnu Jamaah mengatakan an yubadira, hendaknya bersegera memanfaatkan sababahu, masa mudanya, wa auqati umrihi, dan waktu-waktu umurnya, ila tahsili, untuk mendapatkan ilmu. Tahsil itu untuk memperoleh ilmu. Wala yaqtarru, dan jangan tertipu, bi khudai, dengan tipuan-tipuan, at-taswif, untuk menunda-nunda. Nanti, taswif itu ucapan nanti. Kalau bahasa Jawanya engko, gak enak loh di engko itu, ya kan? Engko, nanti, jangan. Sebab kita tidak tahu nanti bagaimana. Wa ta'mili, dan jangan tertipu dengan tipuan-tipuan at-ta'mil, angan-angan. Ta'mil itu angan-angan, nanti saja kalau sudah sukses baru belajar, angan-angannya. Tapi ternyata tidak sukses, akhirnya tidak belajar. Jangan nunggu sukses, tinggal belajar. Saya punya jamaah lagi di Pare. Beliau ini kalau maghrib saya sering lewat situ jualan ini roti bakar itu loh jamaah, yang dikasih apa dalamnya itu apa selai apa namanya itu, ada coklatnya, dikasih apa lagi keju, dikasih vanila, dikasih stroberi itu lah, ya roti bakar yang dibakar, roti bakar Bandung. Tapi setiap Sabtu beliau meliburkan diri untuk belajar di pesantren kita, Masya Allah. Khusus Sabtu beliau libur total. Dan memang saya lewat situ nggak jualan dia Sabtu. Tapi selain itu, ketika dia tidak datang ke pesantren, dia jualan, Masya Allah. Dan itu tidak akan mengurangi rezeki kita, justru menambah keberkahan rezeki kita kalau kita meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Termasuk bapak-bapak misalnya pegawai negeri ya, misalnya jam 4 sore sudah istirahat di rumah, pada maghrib pada kajian, sudah ambil 1 pekan itu ngaji di mana. Tidak harus setiap hari loh ya, tidak harus ngaji itu boleh 1 pekan sekali. Rasulullah pernah meluangkan sahabat atau untuk sahabiat wanita itu 1 pekan sekali, minimal 1 pekan sekali datang di kajian. Kalau ada yang mengatakan Ustaz itu kan Jumatan sudah dapat ilmu dari khutbah Jumat, iya lah gak turu, sampai turu ngono loh. Ya kalau tidak tidur, di kajian kita tidur, Jumat juga tidur. Luangkan waktu. Bisanya Ahad seperti ini, luangkan waktu. Harus diluangkan waktu dan dilatih. Al Ustaz Dr. Khalid Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala LCMA, beliau pernah saya dengar dalam ceramahnya di Facebook, di Facebooknya beliau, channelnya beliau. Ternyata amal ibadah itu harus dilatih terus, dicoba. Misalnya puasa sunnah, sholat malam, apa, dicoba dan dilatih. Tidak bisa kalau tidak dilatih. Termasuk belajar begini, nuntut ilmu harus dilatih dulu, dicoba, berangkat dulu. Dan rata-rata ya, antum tadi coba rasakan, sebelum berangkat tuh malas. Begitu sudah berangkat sampai di tempat tuh semangatnya timbul. Begitu memang. Termasuk bekerja, coba yang tidak biasa bekerja malas berangkat. Jadi begitu sudah berangkat, sudah di tempat kerja, semangatnya timbul. Maka hendaknya kita tidak tertipu dengan angan-angan. Fa inna kulla sa'atin, karena setiap saat tamdi, setiap saat itu akan berlalu waktunya, min umrihi, dari umurnya dia. Umur kita itu bertambah atau berkurang? Umur kita bertambah atau berkurang ini? Kalau angkanya bertambah, kalau jatah umurnya berkurang, betul nggak? Bapak-bapak yang umurnya sekarang 30 misalnya, umurnya bertambah. Kemarin tahun lalu 29, sekarang 30. Yang kemarin 60, sekarang 61. Yang kemarin 70, sekarang 71 ya. Angkanya bertambah, tapi jatah umur kita bagaimana? Berkurang hakikatnya. Maka jangan sampai umur kita hilang sia-sia. La badalalaha, tidak ada ganti untuk waktu tersebut. Wala iwadho, dan tidak ada yang bisa menggantikan anha darinya. Sama, badal dengan iwad sama. Tidak ada ganti dan tidak ada badalnya. Wa yaqta'u ma yaqdiru alaihi minal alaiki syagilati, hendaknya penuntut ilmu memutus ma yaqdiru alaihi, apa yang dia mampu untuk dia putus, minal alaiki, dari keterkaitan asyagilati, yang menyibukkan. Artinya menyibukkan dari ilmu harus ada. Misalnya waktu yang kita luangkan, maka kita harus mengorbankan kegiatan kita untuk meluangkan ini. Apalah terserah para jemaah, harus ada yang dikorbankan.
Jadi misalnya sehari-hari kita buka toko, misalnya buka toko jam 6 sampai jam 7, ini pas masih buka, tutupnya jam 9 malam. Ya kalau pas ada kajian jam 6 sampai 7 ditutup, tulisi masih mengikuti kajian, nanti buka lagi jam setengah 8. Datang insya Allah pembeli itu. Kalau sudah langganan dulu datang. Kalau sudah langganan datang, para jemaah. Saya sendiri kalau sudah langganan itu, kalau tutup tuh nggak cari di tempat lain loh. Saya nanti lagi datang ke situ lagi. Ternyata tutup lagi ya, besok lagi gitu. Jarang kita, kecuali memang kebutuhan itu mendesak harus terpenuhi hari itu. Insya Allah demikian. Kalau kita punya toko, kita memuliakan orang-orang yang datang ke toko kita, pelanggan kita senyum ramah kepada mereka, dicari walaupun toko kita tutup. Itu orang Arab itu luar biasa, kita kalah berjemaah. Bener, orang Arab itu luar biasa saya katakan. Kita ini kalah. Orang Arab kalau jam ngaji, jam sholat itu nggak usah dibahas. Jam ngaji ditutup tokonya itu. Jam ngaji tutup. Misalnya begini ya, dia kan lagi buka toko, adzan, tutup tokonya. Kemudian dia ke masjid. Ternyata di masjid saya ngajar, itu dia tidak keluar. Saya lihat dia pedagang di situ, tidak keluar sampai saya selesai ngaji. Baru nanti buka lagi. Kalau sudah sampai isya, ya dia sholat isya sekalian, habis baru buka. Tidak seperti kita, langsung buru-buru buka toko lagi. Itu belum tentu laku itu. Belum tentu laku, kehilangan ilmu. Kalau orang Arab tidak. Luar biasa dari orang Arab itu. Pokoknya orang Arab itu yang betul-betul yang sudah ngerti sunnah ya, itu tidak gila dengan harta mereka. Bahkan mereka itu rela berbagi dengan saudaranya. Dan ini sering diceritakan dan saya di sana mendapati sendiri. Bahasa Jawa menangi dewi. Jadi mereka itu kalau sudah cukup dapat keuntungan itu tutup mereka. Jadi tutupnya nggak ajak seperti kita. Kalau kita kan ajak jam 9 terus, enggak. Mereka kalau jam 6 sudah cukup duitnya, tutup mereka itu. Dienak nih awak ya. Kalau kita kan enggak. Mumpung laris sampai jam 09 gitu. Itu kita itu, bener itu. Tapi orang Arab, tapi saya pernah mendapati ada seorang di Jogja. Pokoknya sudah dapat keuntungan 150 atau 100, dia tutup. Ini padahal jualan makanan dia. Sisanya dibagi-bagikan kepada mahasiswa dan santri-santri di sekitar rumahnya dia. Masya Allah. Dan makanannya tidak pernah tidak laku dia. Tidak pernah tidak laku. Sering habis, kadang-kadang tidak habis. Tapi setiap dia sudah dapat uang sekian, dia cerita kepada saya sendiri. Pokoknya saya dapat uang segini, sudah laba, sudah bisa untuk menghidupi anak dan keluarganya. Dia tutup, sisanya dibagi-bagikan. Masya Allah. Kalau bisa begini, masya Allah, orang bener, nikmat. Kita tidak diperbudak oleh harta, tidak diperbudak oleh toko kita, warung kita. Kita bisa mengaturnya, masya Allah. Dan tidak akan berkurang rezeki kita. Jatah rezeki kita tidak akan berkurang dengan kita luangkan waktu untuk mencari ilmu ini. Silakan dipraktekkan, coba aja. Kalau belum berani nutup, misalnya seminggu 2 kali ya, seminggu sekali pas pengajian, ada pengajian, kok ini pas buka toko tutup saja, saya mau ke mau ke pengajian, yakin rezekinya tidak akan berkurang dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kata beliau, wal awaiki, dan rintangan-rintangan al-mani'ati yang menghalangi antamami talabi, untuk bisa mencari ilmu dengan sempurna, wa badlil istihadi, dan untuk bisa mencurahkan kesungguh-sungguhannya, wa quwwatil jiddi, dan untuk bisa kuat dalam bersungguh-sungguh fit tahsili, dalam mendapatkan ilmu atau memperoleh ilmu. Fa innaha, karena sungguhnya hal-hal tersebut, kesibukan-kesibukan tadi, kemudian rintangan-rintangan tadi, ka qawati'it thariq, seperti perampok-perampok. Tahu qati'ut thariq? Orang yang memutus jalan, perampok ini. Kalau bahasa kita perampok. Begal. Yang begal di jalan itu. Jadi halangan-halangan itu seperti begal. Kita mau jalan dibegal olehnya. Jadi dirampok olehnya. Waktu kita dirampok. Tapi kita tidak sadar, berjemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, Allah menciptakan kita untuk buka toko atau untuk beribadah pada Allah? Tapi buka toko juga ibadah Ustaz itu. Alasannya begitu. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, tidak boleh sebenarnya. Umar bin Khattab melarang para tabi'in zaman itu, rakyat di zaman itu, untuk masuk pasar kecuali tahu ilmu tentang buyuk jual beli.
Jadi kalau ini di zaman Umar, toko ditutup sama Umar kalau belum belajar tentang kitab jual beli. Kalau belum belajar muamalah itu nggak boleh buka toko itu, nggak boleh berbisnis oleh Umar bin Khattab zaman dahulu. Kenapa? Nanti dia menipu, nanti dia ingkar janji dan seterusnya. Saya sudah berkali-kali online itu, pertama lancar, kedua ketiga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dikirim-kirim, duit sudah saya transfer. Kalau saya suruh gini, masa nggak percaya dengan saya? Saya mau ngomong, saya ustadz tuh yang mana piye kok? Silakan dikirim. Nanti kalau transferan sudah sampai baru saya kirim barangnya. Ditunggu-tunggu barangnya tidak dikirim, kirim. Uangnya sudah masuk ke sana. Naudzubillah. Kenapa? Tidak belajar tentang buyuk jual beli. Tidak belajar dia tentang jual beli. Tidak boleh berbohong seperti itu. Itu akan mematikan rezekinya sendiri. Maka dalam Islam hendaknya kita memulai dengan ilmu sebelum selainnya. Jadi hal-hal tadi kaqawati'it thariq, seperti perampok-perampok yang ada di jalan. Walidzalika, oleh karena itulah istahabba salafu, para salaf dahulu istahabba, menyukai at-tagharruba anil ahli, untuk dia menjadi asing dari keluarganya. Apa yang dimaksud? Belajarnya bukan di kampung halamannya. Jadi dahulu para salaf kalau menuntut ilmu itu melakukan tagharrub, jadi menjadi asing, jadi orang asing, merantau. Tagharrub itu boleh diartikan merantau jauh dari keluarganya. Karena kalau dekat dengan keluarga itu halangannya banyak sekali para jemaah. Halangannya banyak sekali itu dekat dengan keluarga. Mau nyari ilmu, Mas terno blonjo, mau nyari ilmu, beli buku. Kok ya pas mau nyari ilmu, anaknya bilang beli buku. Saya biasa begitu, tapi saya tegas dengan keluarga. Nanti Habib pulang, insya Allah kalau tokonya masih buka saya belikan. Habib tidak mau terlambat mengaji, begitu. Harus demikian. Jadi anak harus dididik, keluarga harus dididik berjamaah. Jadi tagharrub. Dan ini pernah dibuatkan oleh Al-Imam Syafi'i 2 bait syair tentang tagharrub. Saya sering mendendangkan ini bait-bait syairnya Imam Syafi'i terkait dengan tagharrub, di mana beliau mengatakan tagharrab anil awtani fi labil ula wasafir fafil asfari khamsu fawaidi tafarru juhammin waqtisabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhba tumajidi. Ini tentang tagharrub ini. Yang bisa nulis ditulis, nggak bisa ya didengarkan aja. Tapi biasanya didengarkan cepat lupa. Tagharrub, apa artinya tagharrub? Merantaulah, jadilah kamu orang asing. Anil autoni, tinggalkan tanah-tanah kelahiran, tinggalkan kampung-kampung halaman. Fi talabil ula, di dalam mencari kemuliaan. Dan rata-rata mohon maaf, dai-dai yang banyak ilmunya itu adalah kalau mau tagharrub, mau pergi meninggalkan kampung halaman, belajar keluar kota, keluar provinsi, keluar negeri gitu, belajar. Dan ilmunya mumpuni dibandingkan yang hanya belajar di kampungnya saja. Bahkan kalau seandainya hanya belajar di kampung, mungkin dia hanya mengajar di kampung itu saja, tidak keluar dari kampung itu. Tapi dai-dai yang keluar dari kotanya, belajar dari kotanya, kemudian keluar dari provinsinya, bahkan keluar dari negerinya, masya Allah, ilmunya mumpuni. Dan itu bisa dirasakan, itu bisa dirasakan. Makanya kalau belajar itu jangan dekat-dekat kampung, mulai pulang-pulang itu, sebentar-bentar pulang, sebentar-bentar pulang, tidak. Jauh sekalian, mencari ilmu yang jauh. Dan itu ajaran para salaf dahulu. Di sini dikatakan walidzalika, oleh karena itulah istahabba as-salafu, para pendahulu dahulu itu menyukai at-tagharruba anil ahli, untuk merantau meninggalkan keluarga, menjadi orang asing jauh dari keluarga. Enak itu para jemaah. Sebab begini, contoh ya, misalnya ada orang sudah misalnya tua, itu kalau belajar di kampungnya diajari alif ba ta, malu dia. Apalagi ustadznya masih muda, malu tidak? Malu.
Tapi kalau dia belajar di tempat yang lain jauh itu, nggak ada yang tahu ini siapa, dia tidak malu. Dan ini benar, apa yang dilakukan oleh para salaf sekarang juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di zaman ini. Anak Malang itu mondoknya tahu nggak, di Kediri itu banyak ini. Anak-anak Malang, saya punya murid-murid dari Malang banyak ini. Belajarnya di pesantren Ar-Robito, pesantren Ar-Rosad, Bogem, pesantren-pesantren yang lain, bahkan sampai ke Tengaran, Semarang, sampai ke Salatiga sana, sampai ke Surakarta, sampai ke bahkan Jawa Barat. Ini bagus, melakukan taghurrub anil ahli, menjauh dari keluarga, merantau menjadi orang asing, jauh dari keluarganya. Kemudian yang kedua, wal bu'da anil watan, jauh dari negeri, berarti belajarnya ke luar negeri. Anak-anak muda selama masih diizinkan oleh orang tua dan didukung oleh orang tua untuk belajar ke luar negeri, terutama yang belajar agama, belajarlah ke luar negeri. Bagaimana belajar umum bisa? Belajarlah ke luar negeri. Alhamdulillah Saudi Arabia kalau dulu hanya menerima untuk S2 umum, sekarang S1 umum sudah bisa. Tapi apakah sudah semua jurusan atau belum, saya belum tahu. Suatu hari saya bertemu dengan mahasiswa kedokteran, fakultas kedokteran, kuliah S1 di Saudi Arabia. Dan Masya Allah saya tanya, gimana ceritanya? Oh ini Ustaz, nilainya rata-rata harus 9, kemudian harus punya TOEFL 550, TOEFL-nya harus 550, harus bahasa Inggrisnya harus bagus karena di fakultas kedokteran. Kemudian apalagi banyak diceritakan begini dan begitu, tes kesehatan dan tes-tes yang lainnya. Terus fasilitasnya apa? Masya Allah Ustaz, banyak fasilitasnya. Di antaranya setiap bulan kami tidak kurang diberi uang saku 1.000 rial, 4 jutaan, Masya Allah. Sekolahnya gratis, buku-buku gratis, makan dikasih, tempat tinggal dikasih uang saku untuk jajan, Masya Allah. Jajannya 4 juta lah, lumayan kan, Masya Allah ya. Tidak kerja, jadi dokter di sana. Apa namanya, sekolah kedokteran. Sekolah yang jauh, jangan dekat-dekat ya kawan-kawan ya, yang jauh. Kecuali kalau orang tua kita sudah sepuh, sudah tua, membutuhkan bakti kita tidak bisa pergi jauh-jauh dari orang tua, ini lain lagi. Kalau orang tua masih mengizinkan kepada kita, orang tua masih sehat, pergi yang jauh, menuntut ilmu yang jauh, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya berkah ilmu kita. Kemudian li'annal fikrata, karena sungguhnya pikiran manusia idza tawazza'at, apabila terbagi-bagi, qasurat, maka akan melemah. Kalau dekat dengan keluarga kan pikirannya banyak nanti. Keluarga sebentar-bentar menghubungi, pikirannya banyak. Andaraki al-haqaiqi, untuk mendapatkan atau memperoleh hakikat-hakikat dari ilmu. Wa ghumudid daqaiqi, dan untuk bisa memahami detail-detail ilmu yang masih samar dan tidak jelas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang keempat, al-ayat ar-rabi'ah, ma ja'alallahu, tidaklah Allah menjadikan li rajulin, bagi seseorang, min qalbaini, dari dua hati, fi jawfi, dalam tubuhnya. Maksudnya apa ini? Hatinya tidak bisa berpikir dua, satu mikir keluarganya, satu mikir mencari ilmu, tidak bisa. Nanti akan disampaikan di sini keutamaan mencari ketika masih bujangan itu. Jadi kalau bisa mencari ilmu itu sejak bujangan. Saat ini dilanjutkan setelah menikah bagus. Tapi usahakan jangan memulai mencari ilmu ketika sudah menikah. Maksudnya niat dari sekarang, saya nggak nyari ilmu dulu, nanti kalau sudah menikah baru cari ilmu. Jangan begitu. Nanti akan dijelaskan ini. Karena hatinya manusia itu nggak bisa bercabang. Jadi dia sulit untuk bisa menggabungkan keduanya. Maka dianjurkan dalam mencari ilmu memanfaatkan waktu muda ketika belum banyak kesibukan, belum banyak kegiatan dia, aktivitasnya. Wa kadzalika yuqal, oleh karena itu dikatakan al ilmu la yu'tika, ilmu itu tidak akan memberikan kepadamu ba'dahu, sebagiannya, hatta, hingga tu'tiyahu, engkau berikan kepada ilmu, kullaka, semua waktumu, semua yang ada pada dirimu. Jadi kita berikan seluruh waktu kita, itu hanya kita diberi oleh ilmu sebagian ilmu. Bagaimana kalau kita tidak serius mencari ilmu? Ini pertanyaannya begitu.
Jadi ilmu itu tidak akan memberikan kepadamu sebagian ilmu, hingga kamu memberikan kepada ilmu seluruh waktu dan seluruh apa yang kamu miliki untuk mencari ilmu. Oleh karena itu di zaman para salaf dahulu sampai menjual rumahnya untuk mencari ilmu. Sekarang ini jarang-jarang begitu ya, yang dia rela mengorbankan hartanya untuk mencari ilmu. Dan saya yakin ya, orang yang mau berkorban seperti itu akan kembali kok hartanya, nggak usah khawatir. Antum misalnya pengen belajar, tidak punya harta untuk digunakan belajar, orang tua sudah pensiun, tidak bisa membiayai kita lagi, tapi orang tua punya motor, orang tua sudah nggak pernah naik motor, sudah jual motor digunakan untuk belajar, nanti diganti oleh Allah yang lebih baik, yakin itu. Tapi kalau antum tidak belajar, motor itu semakin lama antum nggak bisa beli yang baru. Tapi kalau kita mau belajar ilmu, diganti itu. Modal yang kita keluarkan untuk mencari ilmu itu diganti oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Anak ngalami sendiri, Pak. Saya sebelum ke Saudi itu punya motor 1, mobil 2. Saya jual semuanya untuk ke Saudi. Amblas semuanya. Ya mobil lama, harganya dulu ada yang 12,5 juta, ada 18, sedan lama, tahun 83, 82. Kemudian motor saya jual cepat, laku cuma 2 juta, belinya berjuta-juta, laku cuma 2 juta. Sudah, saya pertama ya berat, tapi saya ingat kayak gini para Jawa, itu ingatnya kalau sudah terjadi. Kadang-kadang kita punya ilmunya tapi kita lupa, dulu pernah belajar lupa. Sekarang saya angan-angan diganti semuanya oleh Allah semuanya, diganti. Tiba-tiba saya pulang dari Saudi, ada orang antarkan motor harganya sekitar 11 sampai 13 juta. Diantarkan, saya tanya, ini saya dipinjamkan, saya enggak, untuk ustadz ini, diganti oleh Allah. Dulu saya Honda eplek-eplek, diganti oleh Honda Beat yang bagus, Matic, tahun 2015, diantarkan 3 tahun yang lalu di rumah saya sepulang saya dari Saudi Arabia. Alhamdulillah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak beli, tidak mengumpulkan duit ya, datang sendiri. Siapa yang menggerakkan hatinya orang itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu kita mengorbankan rezeki kita, sebagian harta kita untuk mencari ilmu. Pasti panjenengan datang ke sini kan butuh bensin ya, beli bensin, cari ilmu untuk cari ilmu. Pasti. Jangan ragu, diganti semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan ya. Jadi apa yang dikatakan di sini, perhatikan ini, hatta tu'tiyahu, hingga kamu memberikan kepada ilmu, kullaka di sini setiap yang ada pada dirimu, waktu, harta, semuanya harus diberikan kepada ilmu. Nanti ilmu akan memberi kepada kita. Ilmu akan memberi kepada kita. Wa naqala al-Khatib al-Baghdadi, dan al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah taala, beliau adalah Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad ibnu Ali rahimahullah taala, terkenal dengan Al-Khatib al-Baghdadi. Fil Jami'i, dalam kitab Al-Jami' an ba'dihim, dari sebagian mereka, qala, beliau berkata, la yanalu hadzal ilma, tidak akan mendapatkan atau memperoleh ilmu ini illa, kecuali man attala dukkanahu, kecuali orang yang attala, menutup, dukkanahu, tokonya. Jadi tadi saya contohkan, ternyata di sini ada loh, ya tak? Jadi seorang tidak akan dapat ilmu kecuali dia menutup tokonya. Masya Allah, tokonya ditutup sementara waktu untuk cari ilmu. Wa kharraba bustanahu, dan dia robohkan bustanahu, kebunnya. Ini bisa jadi ini fakta, dan biasa ini bahasa kinayah ya, artinya dia tidak urus lagi kebunnya untuk mencari ilmu. Jangan khawatir ini, jangan khawatir berjamaah. Saya pernah dapat cerita, tapi nggak tahu orang itu mencari ilmu apa tidak, tapi saya dapat cerita. Jadi beliau ini beli tanah, beli kebun, tapi lupa punya kebun itu, saking banyak kebunnya dia. Dari kebun itu ada tanamannya. Kalau tidak salah waktu itu tanamannya cendana, kayu cendana, tahu kan cendana? Mahal itu berjamaah. Bibitnya aja sudah mahal, 30.000 atau berapa. Bertahun-tahun sampai dicari orang, kayu cendanya sudah besar dan sudah rungkut apa, sudah banyak semak belukarnya, dia dicari. Nah, pamongnya kan tahu ini sudah dibeli siapa, tahu biasanya pamong desa itu, aparat desa, dikasih tahu yang beli sana, dicari, ditemui. Pak, saya mau beli cendana Bapak. Plonga-plongo, cendana mana? Dia gak ingatin. Terus
Itu Pak, di sana. Baru ingat kalau dia punya suratnya, Dia sudah beli tanah itu. Dia cerita saya laku sekitar 300 atau 400 juta tanahnya dibeli. Tanahnya sudah nilainya sudah tergantikan dari mana cendananya, dan tanahnya sudah naik sekian tahun, cendananya itu mungkin lebih dari atau 10 tahun. Lupa itu. Makanya saya sering ceramahkan ini, saya ingatkan bapak-bapak atau para suami, kalau beli apa-apa istrinya dikasih tahu. Ini banyak ikhwan-ikhwan tuh istrinya tidak tahu rekeningnya berapa. Bahkan dia punya M-banking loh, istrinya tidak tahu nomor apa? Kode rahasianya apa namanya itu, passwordnya. Kasih tahu istrinya. Kalau antum mati sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan oleh istri antum. Ini pernah kejadian ini. Bener, diurusnya lama loh di bank itu. Ada seorang laki-laki meninggal, istrinya tidak tahu apa ATM-nya itu passwordnya berapa, PIN-nya itu berapa. Akhirnya ngurus di bank itu lama, harus di desa, mulai dari RT dulu, RW, desa, kecamatan, dan itu tidak langsung dapat suratnya, baru dibawa bank, balik lagi, bank tidak langsung percaya kalau itu istrinya atau anaknya, dicek dulu semuanya. Kasih tahu ya kawan, para jamaah, kasih tahu istrinya, antum punya harta di mana, termasuk punya istri di mana. Ini jangan disembunyikan, nggak bagus itu ya. Yang sudah menikah lagi kasih tahu istrinya. Kalau seandainya ada piring terbang ya diterima, tangkap piringnya ya. Harus siap. Berani menikah lagi kok nggak siap. Kalau nggak siap jangan menikah lagi. Lebih baik muwahhid, satu istri saja, menjadi ahli tauhid. Taib. Jadi diberitahu ini penting, saya sampaikan penting. Ini kejadian. Baru beberapa bulan yang lalu, ngurus, kasihan itu istrinya sama anaknya. Seperti nggak dipercaya ke pihak bank. Walaupun pegang ATM loh, tidak dipercaya. Karena bank hati-hati ini uang orang, nanti kalau dia dituntut oleh pemiliknya bagaimana? Orangnya ternyata belum meninggal, diambil. Coba nyari suratnya susah. Harus dikasih tahu harta kita di mana, simpanan kita berapa. Suami istri kok tidak saling terbuka, tidak boleh. Termasuk HP ini passwordnya istri harus tahu. Biar antum tahu ini, nanti jangan-jangan namanya misalnya Pak Ijo ternyata Sri misalnya. Jangan sampai ini para jemaah. Kedustaan itu banyak begitu ya. Nah, taib. Jadi sampai mereka merobohkan kebunnya, wa hajaru ikhwanahu, dan meninggalkan saudara-saudaranya. Jadi seorang tidak akan dapat ilmu kecuali dia menutup tokonya. Yang kedua, merobohkan kebunnya. Yang ketiga, meninggalkan saudara-saudaranya. Kemudian yang keempat, wa mata aqrabu ahlihi, dan meninggal keluarga dekatnya, falam yashhad, namun dia tidak menyaksikan janazatahu, jenazahnya. Jadi ahli ilmu atau penuntut ilmu, orang yang belajar ilmu itu boleh tidak menghadiri jenazah kalau dia sedang belajar. Misalnya begini, antum sedang belajar kuliah dengan saya misalnya, atau belajar, kemudian izin, Ustaz, paman saya meninggal, jangan, nanti aja belajar dulu. Antum harus ikut nasihatnya guru, karena takziah itu hanya fardu kifayah, menuntut ilmu tidak. Harus duduk di situ. Baru nanti kalau sudah diizinkan baru pergi. Jadi zaman para salaf itu kalau gurunya tidak mengizinkan dia pulang, dia tidak menghadiri jenazah keluarganya. Sampai demikian para salaf dahulu. Karena para salaf paham menghadiri jenazah kan fardu kifayah. Kalau ada sudah cukup, nggak perlu kita kan. Kalau kita nggak datang pun nggak apa-apa seorang diri. Kecuali kalau semua keluarganya nggak datang, semua penuntut ilmu, ini baru bermasalah. Kalau ada satu aja nggak datang nggak ada masalah, karena menuntut ilmu lebih penting. Demikian sampai para salaf dahulu, supaya kita tidak kehilangan ilmu. Wa hadza kulluhu, dan ini semuanya, wa in kanat fihi mubalaghatun, ini perhatikan, walaupun di dalam hal ini ada mubalaghah, sikap terlalu berlebih-lebihan. Jadi dikatakan apa yang dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi ini dikritisi oleh siapa? Oleh Ibnu Jamah. Ada hal yang terlalu berlebihan sampai kebunnya dirobohkan gitu. Contohnya ya ini bahasa sebenarnya bahasa pinjaman, kinayah ya. Tapi ini artinya dibiarkan terlantar kebunnya begitu. Tokonya ditutup total, dia belajar. Kan tidak harus begitu ya. Kan bisa begini, misalnya antum tokonya sudah jalan, sudah bayar orang yang bisa dipercaya ngurus toko, kita belajar. Enak nggak begitu? Nggak apa-apa, keuntungan kita biasanya 4 juta, kita bayar satu orang 1 juta untuk jaga toko kita cuma dapat 3 juta, tidak ada masalah, tapi kita bisa belajar, dan itu ada. Orangnya masih hidup, mudah-mudahan dengar ceramah saya, rajin, beliau sering ngeser saya.
Dia tinggalkan, dia belajar, dia pasang orang di tokonya. Masya Allah. Gak apa-apa kurang 1 juta 2 juta dari keuntungan kita, tapi kita bisa belajar. Saya tanya, gak apa-apa antum? Gak apa-apa Ustaz. Masya Allah. Harus ada yang begitu, dicontoh ini apa yang dari para salaf dahulu. Tidak perlu ditutup tokonya, tapi diganti orang untuk menjaganya, walaupun berkurang keuntungan kita. Jadi di sini Syekh mengatakan wa hadza kulluhu, dan ini semuanya, wa in kanat, sekalipun hal itu fihi, di dalamnya ada mubalaghatun, hal yang berlebih-lebihan, fal maqsudu bihi, namun yang dimaksudkan padanya adalah la budda fihi, tidak boleh tidak di dalamnya, min jam'il qalbi, harus ada konsentrasi hatinya, wastima'il fikri, dan mengumpulkan pikirannya. Ini saya tadi mulai jam berapa? 7:15? Iya, sampai 8:15. Baik, sebagaimana insyaallah kita habiskan sampai bab yang ketiga ya, kurang dikit ya. Baik. Jadi min jam'il qalbi, dari memusatkan hatinya, wastima'il fikri, dan mengumpulkan pikirannya, maksudnya konsentrasi. Wakilan, dan dikatakan amara ba'dul masyayikhi, sebagian syekh-syekh memerintahkan, taliban lahu, muridnya, binahwi, dengan semisal ma rawahul khatibu, apa yang diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi. Fakana akhiru ma amarahu bihi, maka akhir dari apa yang diperintahkan oleh syekh itu, sebagian syekh itu kepada muridnya, anqala, hingga syekh itu berkata kepada muridnya, isbigh thawbaka, berilah warna, wenterlah pakaianmu supaya tidak putih, kaila yashghulaka, supaya tidak menyibukkan dirimu, yashghulaka, supaya tidak menyibukkan dirimu, fikru ghuslihi, pikiran untuk mencucinya. Jadi dulu kan para salaf suka pakaian putih begini ya, itu disuruh mementer, kasih warna supaya tidak sibuk mencuci. Kalau pakaian putih kan gampang kelihatan kotor, supaya tidak sibuk mencuci, sampai demikian itu. Dan ada para salaf itu supaya tidak menyibukkan dia, makanan itu dicemplungkan ke air supaya empuk segera dimakan zaman dahulu. Masya Allah, para salaf dahulu untuk memanfaatkan waktunya. Dan dulu guru-guru ketika mengatakan begitu diikuti oleh murid-muridnya, Tapi alhamdulillah sekarang ini beberapa santri mulai taat. Jadi kalau oleh gurunya jangan pulang, dia nggak pulang. Kalau dibilang jangan pulang, dia tidak pulang. Alhamdulillah beberapa santri mulai meneladani para salaf, dan insya Allah mereka-mereka yang berbuat demikian akan diberi keberkahan pada ilmunya, karena dia mentaati apa yang dikatakan oleh gurunya. Dan dulu di Malang ini ada seorang dai yang setiap liburan, ustadz ini atau kiai ini, itu nanti cari tahu sendiri ya, cari tahu siapakah dia nih, teka-teki ini. Itu beliau membuka pelajaran, sehingga muridnya, santrinya itu liburan tidak pulang, iman dengan pelajaran gurunya sampai tidak pulang. Dan banyak kiai-kiai, ustaz-ustaz yang begitu. Jadi di saat liburan dia membuka pelajaran, santri yang lain libur, sebagian santri tidak mau pulang, dan hasilnya sebagian santri yang tidak pulang itu ilmunya berkah, diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yuqalu anis Syafi'i, dan termasuk apa yang dikatakan, disebutkan dari Imam Syafi'i, annahu qala, sesungguhnya Imam Syafi'i pernah berkata, lau kullifta, seandainya kamu dibebani, syira'a basolatin, untuk membeli basol. Basol itu apa? Bawang merah ya. Lama fahimtu ya. Lau kulliftu ya, seandainya aku dibebani, bukan kamu ya, seandainya aku dibebani, syira'a basolatin, aku dibebani, ditugasi untuk membeli bawang merah, lama fahimtu, niscaya aku tidak akan faham masalah dan satu masalah. Yang dimaksudkan Imam Syafi'i di sini, seandainya beliau dibebani begini, diberi bayaran untuk dipesani orang beli sesuatu. Ada beberapa santri itu begitu, suka meninggalkan majelis karena teman-temannya titip barang dari dapat keuntungan. Nanti saja kalau selesai majelis, jangan meninggalkan majelis gurunya. Imam Syafi'i tidak mau, walaupun beliau dibayar untuk membeli satu bawang merah. Kenapa? Karena dia akan kehilangan pemahaman tentang masalah yang diajarkan oleh gurunya. Beliau tidak ingin kehilangan apa? Ilmu dari gurunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Masya Allah, ini adalah hal yang baik, adab-adab, etika-etika yang harus kita perhatikan ya, di dalam mencari ilmu. Etika yang ketiga tadi apa? Etika yang kedua dulu ya. Yang kedua dulu apa tadi? Yaitu memperbaiki niat dalam mencari ilmu. Niatnya harus bagus dalam mencari ilmu.
Kemudian etika yang ketiga, bersegera untuk memanfaatkan waktu muda dan waktu-waktu umurnya untuk mendapatkan ilmu. Jangan tertipu ya dengan kesibukan-kesibukan duniawi. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup, kita cukupkan ya. Dari sini sampai ke Panjen berapa? 1 jam? Nggak sampai ya soalnya. 1 jam ya? Normal ya soalnya. Mana panitia aja di mana? Di sini juga. Boleh diikuti umum berarti? Oh boleh, masalah. Iya. Baik, berarti ada sesi kedua. Judulnya apa? Insyaallah. Sesi kedua. Moga-moga silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.